Bismillahirrahmanirrahim. Keberadaan bangsa jin diakui dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan secara gamblang kehidupan makhluk ciptaannya ini dalam Al-Quran surah Al-Jin. Untuk diketahui, sebahagian jin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemampuan untuk mengubah bentuknya dan menampakkan dirinya di hadapan manusia. Kelebihan kemampuan mengubah bentuk ini lantas banyak dimanfaatkan jin untuk menipu manusia dan menakut-nakuti manusia. Selain hal tersebut, masih banyak lagi fakta menarik tentang jin yang dijelaskan dalam Al-Quran. Apa saja itu? Simak ulasannya. Sebelum melanjutkan video ini, tekan subscribe dan lonceng notifikasi. Bagikan video ini untuk teman-teman dan saudara kalian. Jin punya misi hidup yang sama dengan manusia. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jin diciptakan dari percikan api yang sangat panas, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan dia, Allah menciptakan jin dari percikan api neraka. Quran surah Ar-Rahman ayat 15. Jin adalah umat seperti halnya manusia. Ada yang baik dan ada yang jahat. Ada yang mukmin dan ada yang kafir. Mereka bertingkat-tingkat seperti yang dijelaskan oleh Allah, dan sesungguhnya di antara kami jin yang soleh dan di antara kami ada yang tidak demikian. Kami berbeda-beda dalam hidup kami. Perlu diketahui bahwa jin berada di alam yang berbeda, bukan di alam manusia, bukan pula di alam malaikat. Jin dinamakan karena mereka tertutup dari pandangan manusia. Ibnu Aqil mengatakan bahwa jin disebut karena mereka menjauh dan tertutup dari pandangan manusia. Jin diciptakan lebih dulu daripada manusia, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Bentuk fisik jin, kita tidaklah bisa memastikan bentuk fisik jin kecuali berdasarkan dalil. Di antara dalil menyebutkan bahwa jin memiliki qalbun, yaitu jantung, dan juga hati, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka tidak sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Terus siapa saja yang bisa melihat alam jin? Sebagian hewan dapat melihat wujud jin, misalnya anjing dan keledai. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar ayam jantan berkokok, maka mintalah karunia daripada Allah, karena sesungguhnya ayam itu melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkian keledai, berlindunglah kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan, karena keledai itu telah melihat syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jin memiliki wujud yang sangat-sangat jelek. Jin atau setan memiliki bentuk yang sangat jelek. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran ketika Allah menyamakan pohon zakum yang tumbuh di dasar neraka dengan kepala setan dalam hal sama-sama buruk bentuk dan rupanya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam firman Allah surah As-Saffat ayat 64-65. Artinya, jin mempunyai dua tanduk dan sayap. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian bermaksud untuk salat pada waktu matahari terbit, juga pada waktu matahari terbenam, karena pada kedua waktu itu sangat dinama dua tanduk setan muncul. Karena pada kedua waktu itu saat dimana dua tanduk setan muncul. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya dia, pohon zakum, adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala syaitan-syaitan.
Kemudian tidak seorang pun mampu melihat jin kecuali bila mereka mengubah diri ataupun menjelma dalam berbagai bentuk. Hanya Nabi dan Rasul saja yang sanggup melihat wujud aslinya. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya mereka mengubah diri ke dalam berbagai bentuk, seperti diantaranya menjadi seorang lelaki miskin, menjadi seorang syekh dari Najd berbentuk ular, dan berbentuk anjing. Jin bisa berwujud seperti manusia siapapun kecuali sosok Nabi Muhammad. Kemudian menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, iblis adalah Abu Al-Jan, yaitu bapak para jin.